Hai, jumpa lagi di vlog Rafa Yasmin Ziel Family. Alhamdulillah setelah sekian lama vakum gak bikin video, akhirnya sekarang kita mau ajak kalian semua untuk liburan virtual lagi. Nah, untuk destinasi kita kali ini yaitu ke suatu cottage yang bertema khas pedesaan Eropa. Suasana yang dihadirkan cottage ini benar-benar menyuguhkan vibes pedesaan luar negeri guys. Dan sangat-sangat berhasil membuat kita sekeluarga kagum tiada henti ketika menikmati keindahan di area sana. Halo, mau kemana kita? Plastik. Mana kakak ya? Nggak kelihatan. Mau kemana Pak? Senang Pak? Sebelum berangkat, mari kita jajan dulu guys. Mampir bentar untuk beli cemilan. Oh iya, ini sekedar tips juga dari aku. Kalau mau pergi ke cottage ini, kalian mending siapin secukupnya bahan-bahan makanan ya, dan cemilan-cemilan untuk persediaan di sana. Karena rustic cottage ini sebetulnya satu area dengan rustic cafe terawas. Dan biasanya untuk kafenya mereka itu tutup sekitar pukul 6 sore guys. Daripada kelaparan, lebih baik kita bawa perlengkapan tempur dulu ya, supaya hati senang dan pikiran tenang biar gak gampang tantruman juga. Di sini aku membeli beberapa buah-buahan, sushi, snack, dan minuman. Oh iya guys, sekedar info untuk minuman kalian gak perlu khawatir ya. Di sana sudah disiapkan air mineral galon, jadi aman untuk stok air minum selama di sana. Dan jangan lupa ya untuk membeli daging slice untuk acara barbekyuan di malam harinya, supaya suasana di sana makin seru. Dan sekali lagi kalian gak perlu khawatir karena di cottage juga sudah disediakan lemari es untuk menyimpan perlengkapan tempur kita guys. Jujur ini anak-anak pada excited banget karena ini pengalaman pertama mereka menginap di cottage seperti ini. Kalau biasanya menginapnya di villa atau di hotel, tetapi kalau di rustic ini spesialnya ada kegiatan outdoor yang bisa mendekatkan mereka dengan alam guys. Belanjanya sudah selesai, mari kita melanjutkan perjalanan. Lokasi Rustic Market Cottage ini terletak di Tami Ajeng, Selotapak, Trawas, Mojokerto. Jarak tempuh dari Surabaya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam ya guys. Ini kita sudah sampai di area Rustic Marketnya. Untuk aksesnya sendiri juga sangat mudah ditemukan ya. Alhamdulillah tidak ada drama nyasar ketika berangkat tadi. Dan untuk cottage-nya satu kawasan dengan Rustic Market Cafe ya guys. Dari pintu masuk sudah disambut oleh petugas dan di sini kita bisa langsung infokan saja kalau sudah melakukan booking cottage supaya kita bisa langsung parkir di area dalam untuk check-in dan nurunin barang-barang. Dan untuk pengunjung cafe parkirnya hanya boleh di area luar tadi ya guys. Dari sini kita sudah bisa merasakan indahnya suasana alam yang bertemakan pedesaan dan perkebunan ala-ala luar negeri ya. Udara di sini segar banget karena memang berada di antara lereng pegunungan Arjuno dan Penanggungan. Kesan pertamanya juga di area rustic ini sangat bersih dan rapi. Sebetulnya ini bukan kali pertama kita kesini ya. Sebelumnya kita sudah pernah makan di kafenya, tetapi pada saat itu cottage-nya masih belum ada. Dan FYI, cottage ini masih tersedia 1 unit saja dan memang memerlukan perjuangan untuk bookingnya guys. Dan menurutku staycation di sini tuh adalah opsi yang paling mantap deh ya. Kita seperti menghilang sejenak dari keramaian hiruk pikuk hidup di kota.
Kita sudah sampai di dekat area cottage-nya. Langsung diarahkan parkir oleh petugas yang ada di sana ya. Pelayanannya oke banget, staff-staffnya ramah, helpful, dan semua seperti serba terkoordinasi gitu ya. Jadi kita sebagai tamu nggak sempet bingung. Keren deh pokoknya. Ini dijelaskan kalau selama jam operasional kafe, mobil akan diparkir di area depan. Jadi ini kita turunin dulu barang-barang koper segala macem, lalu nanti mobilnya juga dibantu parkirkan ke area depan yang tadi. Sambil menunggu waktu check-in kamar, kita makan siang dulu ya di kafenya. Nggak kalah dengan pemandangannya, kafe ini estetik parah guys. Pasti cocok bagi kalian-kalian yang hobinya foto-foto. Karena di setiap sudutnya itu sangat instagramable banget dan ornamen-ornamennya itu nggak main-main loh detailnya. Oh iya, di sini ada minimal spendnya ya, sekitar 75.000 kalau nggak salah, dan itu bisa ditukar dengan makanan atau minuman. Tetapi khusus untuk tamu cottage tidak ada minimal spendnya guys. Nah, ini menurutku nilai plus banget ya buat tim Rustic. Jadi mereka seolah-olah tidak tutup mata dan mau membedakan servis antara pengunjung cafe dan tamu cottage-nya. Untuk area duduknya ada dua, ada outdoor dan semi outdoor yang tadi ya. Kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau ingin lebih menikmati keindahan detail ornamen dan nuansa rustiknya lebih kental, kalian bisa pilih di tempat yang tadi. Tetapi ini karena kita berbanyak dan perlu tempat yang lebih lebar, jadi kita pilih yang outdoor ya. Untuk menu makanan dan minumannya sangat variatif, mulai dari menu western dan Indonesian food ya. Dan harganya mulai dari 30 ribuan sampai 140 ribuan. Kita di sini pesan pizza, kemudian ada rice bowl ayam mentai, ada roasted chicken dan spaghetti. Lalu untuk minumannya ada teh leci dan yang nggak mungkin ketinggalan yaitu kopi. Apalah aku tanpa kopi ya guys. Dari semua yang kita pesen, aku paling suka yang spaghetti dan ayam mentainya ya. Porsinya pun juga lumayan banyak. Dan ini aku tunjukin lengkap view area outdoornya ya guys. Ada juga yang langsung menghadap ke area persawahan seperti ini. Lalu ini detail cafe yang semi outdoor tadi, yang sangat kental nuansa rustiknya ya. Didominasi elemen kayu, bambu, dan dikelilingi hijaunya pohon serta rerumputan, semakin menambah kesan seperti di negeri dongeng. Ada tempat duduk terbuka di area taman untuk bersantai dengan keluarga, teman, pasangan, dan yang pasti kalian harus take foto untuk mengabadikan momen ya. Dan ini yang juga aku amatin di sini, banyak sekali staff-staff yang helpful untuk bantuin ambil foto pengunjungnya. Malah belum sempat minta bantuan, mas-masnya langsung gercep nawarin buat ngefotoin. Wah, keren ya. Kita lanjut explore area lain. Di sebelah kiri ini ada beberapa tenan yang menjual makanan tradisional seperti sate, soto ayam, sayur, dan buah-buahan segar. Wah, menyenangkan ya, selain bisa healing, nongkrong di kafe, kita juga bisa berbelanja. Konsepnya oke banget sih, jadi benar-benar serasa berada di pedesaan yang ada market tradisionalnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 sore, itu artinya kita harus segera check-in. Untuk proses check-innya sendiri sangat cepat ya. Di sela-sela check-in ini ada ibu-ibu yang nyamperin kita, ngobrol. Beliau sambil nawarin hasil panen ubi, dan ini juga free karena kita tamu cottage guys. Dan akhirnya yang dinanti-nanti tiba juga. Selesai check-in, kita langsung masuk ke cottage. Tentu saja kita semua happy ketika ngelihat cottage-nya. Beneran seperti serasa di dunia dongeng ya. Untuk bangunannya masih didominasi oleh ornamen kayu, bambu, dan dikelilingi pepohonan rindang serta hijaunya rerumputan. Ditambah lagi ada kolam renang dengan air yang jernih, bikin mood anak-anak makin naik nih. Lalu ada pagar kecil mengelilingi cottage-nya yang membuat kesan unik khas rumah-rumah di Eropa. Dan untuk info pemesanan nanti akan dicantumkan di bawah ya. Karena cottage ini terbatas hanya ada 1 unit, jadi kalian harus bersabar untuk proses bookingnya. Kita shoot cottage-nya dari depan dulu ya. View-nya seperti ini.
Ada jendela berbentuk lingkaran besar dan dindingnya yang menampilkan tekstur kasar yang dihasilkan dari buliran pasir yang menempel di permukaannya. Ini adalah salah satu ciri khas bangunan rustic. Lanjut ke area dalam ya, view-nya seperti ini dengan konsep yang unik, bersih dan rapi, harga 850.000 per malam. Ini menurut kita sangat recommended. Begitu masuk, di depan ada sofa berukuran lumayan besar menghadap keluar cottage, dan di atas sofa ini ada tempat tidur mezanin yang pertama ya guys. Di sini ada dinding kayu yang juga bisa dibuka, lalu ada jendela besar menghadap keluar cottage juga dengan gorden yang didominasi warna beige. Di cottage ini hanya menyediakan satu unit kipas angin tanpa AC ya guys. Lalu ada sofa lagi untuk bersantai, ukurannya pun cukup besar, bisa juga dibuat untuk tiduran. Di bagian depan ini juga ada ornamen lucu yang terbuat dari bulu kambing, kemudian ada tungku kayu bakar dan satu buah payung. Lanjut ke bagian meja makan. Ukurannya pun lumayan besar, bisa untuk 6 orang. Nah, di sini nih kita mau barbekyuan nanti malam, udah ngebayangin pasti seru banget deh. Kita geser ke belakang sedikit ya, ada kamar mandi, looksnya seperti ini, disediakan shampoo, dental kit, dan sabun, lalu ada shower juga dan 4 buah handuk guys. Lanjut lagi di depan kamar mandi ya, di sini ada mini kitchen, nggak ketinggalan juga kas ornamen rustic yang lucu-lucu, lalu ada jendela besar yang menghadap ke outdoor. Di sini disediakan lengkap peralatan dapur ya. Ada gelas, cangkir, mini pitcher, teh, dan juga ada Indomie. Lalu ada juga disediakan teko listrik. Dan di laci bawah juga tersedia piring, sendok, garpu, pisau, gunting, alat penggorengan, dan peralatan masak lainnya. Kita jalan lagi ke area backyard ya. Ini juga tempat favorit kita. Untuk tempat bersantai, ngobrol bareng keluarga, sesekali untuk tempat snacking. Tidak kalah menarik dengan bagian depan, di sini juga suasananya sangat menyenangkan. Ada peralatan berkebun, kemudian ada tungku kayu bakar lagi. Di sini juga ada kandang ayam dan kuda poni. Vibes-nya memang benar-benar sangat menenangkan. Yuk kita masuk lagi untuk review bed mezaninnya. Dimulai dari bed yang ada di sisi belakang ya. Semua bed menghadap ke outdoor sehingga semua bisa menikmati keindahan dari dalam cottage guys. Kita beralih ke bed yang ada di sisi depan ya guys. Anak-anak kelihatan banget ya senengnya ketika diajak berlibur di sini. Jadi gimana nih guys? Kalian tertarik nggak untuk berlibur ke sini juga? Diam dong. Nah ini part yang paling disukain yaitu menata makanan ini. Tadi yang kita udah beli, kita kotain satu-satu di sini biar semangat ntar ngintipnya.
karena ada kulkas, udah disediain juga kulkasnya. Kita tinggal masukin aja. Ups. Buat barbekyuan nanti malam. Ada susinya udah hancur. Ini ada siomay. Oh ya, ini disediain dari sini ada dua bungkus mie goreng. Lalu ada, kalian nggak perlu khawatir karena di sini udah ada disediain 1 galon Cleo beserta gelasnya dan peralatan yang lain. Sudah sore hari, saatnya kita outdoor activity ya. Jam 3-an tadi ada info dari petugas bahwa ada feeding animal. Anak-anak semangat sekali langsung menuju ke area feeding. Ini lokasinya berdekatan dengan cafe yang area outdoor tadi ya guys. Untuk feeding domba merino ini free ya guys, sudah include dengan biaya sewa cottage farmhouse. Tidak ada tambahan biaya lain. Domba-domba di sini lucu dan sangat terawat dengan baik ya. Tuh, lihat aja badannya besar, gembul, gemes gitu deh. Bulunya juga bersih. Udah kenyang kali ya? Enggak lah. Gak apa-apa mah. Ya nggak mau, soalnya udah terbiasa rumput. Sama. Lucu loh mah, nggak apa-apa mah. Sudah puas feeding domba, kita kembali ke cottage untuk santai-santai. Anak-anak happy banget karena mereka mau berenang guys. Dingin nggak? Airnya dingin nggak? Dingin banget. Sementara itu aku duduk manis aja sambil ngemil stroberi. Tempat ini benar-benar menyenangkan ya guys. Membuat quality time bareng keluarga ini menjadi sangat mengesankan. Seger Min, stroberinya Min, mau nggak? Hei, nggak apa-apa dimakan apa? Sementara anak-anak masih sibuk dengan hobi renangnya, ini aku sama Pak Suami ngobrol-ngobrol di backyard ya guys. Dan pemandangannya pun juga gak kalah bagus dengan yang di area depan. Lanjut santai-santai lagi di dalam cottage ya. Dan menurutku setiap sudut ruangan di sini tuh memang gak ada yang gagal guys. Semuanya estetik dan nyaman. Nah ini nih anak-anak lagi rempong, nggak tahu pada sibuk apa ya. Yang pasti mereka pun sangat menikmati liburan di sini. Udah kak. Halo guys. Ngapain nak? Hati-hati kak. Datang aja. Apa ini? Ada telat mah. Iya, apa sih itu? Ini tuh ramun. Ramun, apa itu ramun? Minuman dari rasa apa sih? Jepang. Ini Ini rasa original. leci. Yam? Muncrat. Enak?
sama nasi biar kenyang. Ya. Ini aku spill suasana sore menjelang malam ya. Benar-benar suasananya syahdu dan asri banget guys. Sudah malam, saatnya kita barbekyuan. Untuk perlengkapan masak dan makan semuanya sudah disiapin dari cottage ya. Kalian sudah nggak perlu lagi repot bawa apapun dari rumah. Cukup siapin aja bahan-bahan makanannya ya secukupnya. Yasmin. Belum ah. Masuk dulu. Pedas deh, ada hati-hati ya, pedas itu. Nah ini pedes saya. Iya. Enggak. Pedes itu. Katanya apa? Pedas, cobain lah kalau mau. Apa ya? Deng, belum mateng. Udah. Rasanya nggak ada. Udah Min. Wes. Setelah puas barbekyuan, kita mau malam mingguan bentar, mumpung lagi di Trawas. Kita mau cari kopi sama snack sebentar di area sini ya. Random aja sih nemu cafe seperti ini guys. Kita nongkrongnya nggak terlalu lama karena anak-anak juga udah pada ngantuk ya. Kita langsung cus balik ke cottage dan ini aku mau spill view cantik cottage-nya di malam hari guys. Dan selamat pagi, ini dia yang kita tunggu-tunggu ya. Pemandangan pagi hari di sini benar-benar Masya Allah cantiknya. Rasanya damai banget slow living di sini. Udaranya benar-benar bersih, gak ada polusi sama sekali, gak ada bunyi mobil maupun motor ya. Kita benar-benar seperti berada di pedesaan. Dan di depan itu ada kandang ayam yang nantinya kita boleh ambil telur ayamnya yang ada di sana. Nah itu tadi cuplikan-cuplikan view cottage di pagi hari ya guys. Yang viewnya memang benar-benar menenangkan hati banget. Setelah itu kita mau sarapan dulu ya. Karena persediaan makanan kita udah habis, jadi kita pesan sarapan dulu ke staff yang ada di sini. Kita pesan 4 set menu breakfast ya guys. Pilihan menunya ada menu Indonesian food dan western. Di sini aku pilih 2 set western dan 2 set menu Indonesian food. Kita pesen bebek goreng guys. Dan jujur bebek gorengnya enak banget, recommended. Mungkin kalau kalian mau nginep sini bolehlah dicoba ya. Dan untuk harga per setnya kurang lebih 65 ribuan, sudah include dengan fresh milknya.
Setelah selesai sarapan, kita main-main ke area backyard, ketemu sama Pak Tono guys yang lagi potong rumput. Ditawarin ambil telur di kandang ayam. Ya pasti kita nggak nolak dong ya. Alhamdulillah dapat 3 telur ayam yang masih fresh guys. Dan anak-anak pun senang punya pengalaman ambil telur ayam langsung dari kandangnya. Ini adalah pengalaman pertama mereka dan pengalaman baru mereka yang seru guys. Sambil menunggu waktu check out, kita santai-santai sejenak ya guys. Anak-anak nonton TV, papa mamanya ngeteh dan ngopi. Liburan kali ini benar-benar temanya slow living yang menyatu dengan alam. Jauh dari keramaian, lalu di sekitar cottage pun full hijau-hijauan ya. Udaranya juga sangat segar, cottage-nya pun nyaman, bersih, dan dari segi harganya pun affordable. Top deh pokoknya. Dan tiba saatnya untuk check out. Kesan yang sangat menyenangkan berlibur di Rustic Cottage Farmhouse ini ya guys. Semoga bisa menjadi rekomendasi liburan keluarga kalian. Tetapi sebelum pulang kita mampir dulu untuk makan siang ya guys. Masih satu kawasan dengan Rustic Market, kita mau makan siang di Asmara Loka. Asmara Loka ini juga konsepnya resto yang ada villanya juga guys. Nanti kita spill ya sedikit-sedikit untuk restonya. Kita kesini pas jam makan siang, jadi lumayan penuh ya antriannya. Mungkin juga lagi viral juga tempatnya. Selain menyediakan resto dan villa, Asmara Loka ini juga menyediakan wahana permainan untuk anak-anak guys. Nah, seperti ini view-nya ya guys. Semoga juga bisa menjadi rekomendasi jika kalian cari resto-resto yang kids friendly. Oke, sekian dulu video liburan keluarga Rafa, Yasmin, Ziel kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya, supaya nggak ketinggalan video healing kita selanjutnya. Thank you and see you on the next video guys. Bye-bye.